Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Scorpio? Scorpi, apa kabarmu Scorpi? Ketemu lagi sama Scorpi. Wah, keuangan aku sama Scorpio ini. Tenan lah. Piye bro, kangen pora dirimu? Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat, energiku penuh banget. Dan ini akan menjadi durasi yang panjang. Durasi video ini akan panjang banget karena banyak hal yang harus kusampaikan. Baik dan buruk, apapun itu semua saya akan bahas di sini. Saya akan senetral-netralnya dan seperti biasa. Ya, hostnya ceplas-ceplos loh ya. Saya tuh kalau ngereading ya wis apaan nih lur. Api ya api, elek ya elek, semualah pokoknya. Oh ya, boleh deh absen dulu nih. Dari kota mana sedulur yang hadir? Monggo absen dulu. Scorpio. Wah. Piye, gimana Scorpi? Cuapek banget kamu ya, jiwamu lelah banget nih. Ini saya tadi waktu berdoa. Jadi apa ya? Di sini kan sebelum saya buka kartu, saya berdoa dulu. Saya minta sama semesta, saya minta sama Allah Ta'ala, semoga melalui kartu-kartu nggak jelas kayak gini, semoga ada petunjuk yang bisa kamu petik, ada petunjuk untukmu, ada hal yang positif untukmu, kayak gitu loh lur ya. Ya, kartu-kartu ini hanya sekedar kartu biasa, nggak ada arti sama sekali, dan kartu ini sama sekali nggak ngasih jawaban sama sekali. Ini hanya media atau sarana ya. Oke. Ya, kekuatan doa itulah di atas segala-galanya lur. Makanya saya selalu berdoa dalam setiap readingan, semoga ada petunjuk untukmu. Dan Juli 2025 ya. Kayak biasa ya, videonya nggak diedit, jadi kalau audionya agak berisik ya saya mohon maaf. Scorpi, are you ready? Oke, yuk semuanya ya, semua Scorpio ya, saya tegaskan semua Scorpio di bulan ini Juli 2025 saya minta tolong banget ya, saya minta tolong banget sama semua Scorpi, please Juli jadikan bulan perubahan untukmu. Oke, saya paham pertengahan April, Mei, gila-gilaan tuh di Mei, Juni apalagi ya, yang dihantam itu semua batinmu ya kan. Yo pora, ayo res. Scorpio dihantam batinnya, perasaannya gila-gilaan bener lah pokok cobaannya. Wow ya, saya ngerti kamu capek, kamu lelah. Waduh, perasaanmu tuh rasanya iya campur aduk ngono lho bro. Juli 2025 semua Scorpio wajib harus melakukan perubahan ya. Buat kamu yang terjebak dalam lubang yang sama, buat kamu yang kembali kejebak dalam situasi di mana sebenarnya kamu sudah nggak ingin, tapi kamu terjebak lagi dalam kebiasaan buruk ya. Guys, renungin sendiri-sendiri. Saat ini saya benar-benar serius dan saya akan sedalam mungkin untuk ngupas apapun itu untuk Scorpio, karena harapan saya semua Scorpio Juli ada banyak perubahan terutama dalam dirimu kayak gitu. Di sini jiwa yang lelah, batinmu yang lelah, dan kondisimu yang sangat-sangat tidak stabil di bulan sebelumnya, apalagi di Mei kemarin berantakan banget ya. Rezeki memang kerasa ngalir banget ya, ada aja rezeki kamu, cuman di sisi lain itu tadi perasaanmu, batinmu hampa banget nih ya Scorpi. Wow gitu loh. Ini bulan ini jujur ya, saya belak-belakan aja nih. Bagi Scorpio yang mampu menyadari dirinya, terutama
kebiasaan buruk. Dan untuk kamu yang lagi-lagi terjebak dalam pola yang sama seperti tahun 2024 kemarin, siapa? Coba renungin, rasakan dulu dalam dirimu. Ya, kita dalam mode spiritual di sini. Saya akan bahas dengan energi sekuat saya di sini agar apa yang saya sampaikan di sini bisa sampean semua terima, bisa masuk ke dalam jiwa teman-teman semua. Oke? Jujur ya, agak merinding sih. Ya ini merindingnya bukan karena hal-hal gaib atau apa enggak loh ya. Cuman daya energi itu tadi loh ya. Saya ngerasa saya sedang berhadapan dengan banyak sekali orang di depan saya, itu Scorpio semua. Kita lagi diskusi di sini. Ya, jadi ini akan lebih dari sekedar readingan gitu loh. Oke, Scorpio. Ntar sih dengkelku ketok lur. Tak tutupi sih lah, sorry ya. Ya kayak gini lah kondisinya channel ini sopo anane lo ya. Scorpio. Juli. Jujur saya belak-belakan rezeki kamu di bulan ini insya Allah melimpah. Ya, ingat pengertian rezeki luas, tidak harus tentang uang. Pahami itu, bisa tentang apapun. Keberhasilan, pencapaian, ketemu dengan orang yang baik, ya bisa rezeki uang juga atau rezeki kesehatan, gitu. Ya, tapi dengan catatan, ini saya realistis loh ya, gitu. Karena ketika saya sampaikan misalnya, oh kamu akan dapat ini, kamu akan dapat itu, bla bla bla, kamu akan kaya, akan ya kalau nggak dikasih jalannya kepiye dalam mencapai, logikanya kan gitu ya. Nah di sini makanya durasi di setiap video tuh pasti panjang semua 30 menit ke atas gitu loh. Karena itu tadi ketika ada sesuatu yang bagus tak kasih jalan, ini loh kesini caranya gitu loh, biar kamu bisa dapat. Ya, karena segala sesuatu kita harus berlogika, kita harus realistis. Yang gitu Scorpio. Jadi dengan catatan ya, di bulan ini kalau kamu ingin merasakan keberlimpahan di sini ya, dirimu dulu deh PR-nya. Oke. Yuk semua Scorpio, kuncinya apa sih di bulan ini untuk Scorpio? Ya, spiritual kamu harus dikuatin Scorpio. Apa yang terjadi sama kamu di April, Mei, Juni, kamu dihantam habis-habisan di situ. Jujur, Scorpio gila-gilaan, badainya gede banget, ya. Gitu. Apakah saya juga Scorpio sehingga saya ngerasakan Scorpio begitu? Enggak, saya bukan Scorpio. Inilah kekuatan energi gitu loh. Kita koneksi. Apalagi yang teman-teman udah lama ngikut di sini pasti ngerasa banget lah segala energi yang saya sampaikan. Ya, Scorpio, please. Di bulan ini banyak sekali kesempatan, peluang ya dalam hal apapun dalam kehidupan kamu. Bahkan ya nantilah kita pelan-pelan juga bahasnya ya di sini ya. Oke, Scorpio. Oke, jadi di nanti masuk tanggal 1 Juli 2025, please. Apapun itu yang sudah terjadi, yang kamu lewati April, Mei, Juni, ingat kamu dihajar habis-habisan oleh alam itu karena ya itu bukan ujian karma teman-teman semua, lebih ke ujian kenaikan hidup, kenaikan kelas, ujian naik kelas lah kalau bahasanya ya. Karena dalam kehidupan ini ada 3 ujian, ini pendapat saya loh ya. 1 ujian karena karma, yang kedua ujian karena ilmu ya. Karena ilmu ini biasanya setelah kamu melewati ujian itu, kamu merasa, oh aku jadi ngerti ini, aku jadi bisa ini, aku jadi paham ini. Jadi banyak ilmu dan hikmahnya di situ. Kemudian di ujian naik kelas, ini ujian paling berat dalam kehidupan. Ya, gila. Bener-bener di luar akal, logika. Bener-bener nggak bisa. Apa yang sudah kamu lalui, April, Mei, Juni itu semua nggak bisa dijelaskan dengan akal logika. Yo pora, jajal, wes cari cemilan dulu deh, cari kopi atau apa, dengerin sambil santai nih biar masuk semua. Karena saya modenya serius banget dan ini spesial untuk kamu. Bener-bener tak siapin lah untuk Scorpio lah di sini. Oke. Jadi di sini please berhenti menyalahkan apapun itu. Ya, jangan terlalu insecure dengan diri kamu. Ya. Semua ngalami hal yang sama kok.
banyak banget di antara Scorpio memang ngap banget, mau waduh, berdiri dikit jatuh, energimu baru positif sedikit aja udah mulai keganggu dengan lingkungan kamu ini itu, drop lagi, ya kan? Nih, Juli ini akan menjadi saksi perubahan dirimu. Apa yang harus dirubah? Pertama dalam dirimu dulu deh, gitu loh. Ya, udah waktunya tinggalkan semua kebiasaan buruk yang sadar atau nggak sadar kamu lakukan. Ya, saya nggak bisa nyalahin kamu juga. Kalau kamu terjebak dalam pola yang sama dalam kehidupan kamu, saya nggak bisa salahin itu semua. Karena memang hawa bulannya berat di 3 bulan itu. Ya, dan banyak yang ngalami gejolak. Wow, saya nggak bisa jelas, sampai nggak bisa ngomong lagi lah. Mau jelaskin pakai kata-kata tuh nggak akan bisa gitu loh. Ya, dan kamu sendiri Scorpio, kamu sudah cari, kamu mau cerita apa yang kamu rasakan tuh sulit loh. Nggak semua orang bisa memahami apa yang kamu rasakan. Ujung-ujungnya apa? Banyak orang pada nyalahin kamu kan. Padahal niat kamu hanya cerita, ingin dapat solusi, tapi karena kamu bercerita di tempat yang salah, mereka nggak paham tentang diri kamu, malah kamu yang disalahin, malah kamu yang dihakimi, ya kan? Nah, udahlah ya, sekarang 3 bulan yang lalu, udah itu jadi saksi lah. Ya, itu adalah pembelajaran dalam hidupmu, itu banyak sekali kejadian yang sangat berharga dalam hidup Scorpio, dan ini Juli udah waktunya lakukan perubahan. Ya, air matamu banyak banget tertumpah di 3 bulan yang lalu, mau itu cowok mau itu cewek sama ya, walaupun cowok itu nggak kelihatan lah air matanya, cuman ada di suatu titik dia meneteskan air mata juga, karena itulah kehidupan ini ya. Kita semua sedang berada di zaman yang bener-bener tua banget ini, zaman yang wow, kalau kita nggak ngati-ngati kita akan hancur lebur kayak gitu. Nah, di bulan ini saya untuk Scorpio di Juli, jujur sih masalah rezeki kamu akan kebuka banget di bulan ini, tapi dengan catatan loh ya, kalau kamu nggak bisa menyadari diri kamu nggak mau memperbaiki dirimu, dan kamu nggak mau memaksa dirimu keluar dari apa yang membelenggu kamu ya, bisa tentang kebiasaan lama ya, terjebak dalam pola yang lama, kamu harus keluar. Atau mungkin emosi kamu, overthinking kamu yang berlebihan yang lain sebagainya, kamu harus keluar dari itu semua. Scorpio, di sini saya akan coba untuk tarik kamu ya dari apa yang membelenggu diri kamu. Kenapa? Karena di hadapan teman-teman semua, bulan ini ibaratnya Juli ya. Juli itu saya kasih ilustrasi gini, bagaikan gunung ya. Di dalam gunung itu tersimpan banyak sekali harta di situ, harta yang tak ternilai. Ya, pengertian harta tidak harus tentang uang atau lain sebagainya. Oke. Kayak gitu Scorpio. Jadi insya Allah lah ya, saya hanya bisa doakan kalau yang dari energi bulannya ya, energi bulan Juli memang banyak keberlimpahan. Tapi satu sisi, kalau nggak ada kesadaran dalam dirimu ya, kamu akan terus berputar dalam roda yang sama. Udah cukup, jujur Scorpio, berhentilah menangis, berhentilah meratapi. Ya, ini bukan apa yang sudah kamu lalui. Saya ngelihat di Mei, Juni itu bukan Scorpio gitu. Bahkan banyak di antara kamu yang ngerasa ini bukan diriku gitu. Kamu bingung dengan dirimu sendiri. Kenapa kamu bisa begini? Kenapa kamu bisa begitu? Ya, bahkan kamu itu udah tahu nih di depan kamu ini ada lubang yang dalam banget. Kamu sadar adanya lubang itu, tapi entah kenapa dirimu tuh seakan seperti kehipnotis, seperti nggak punya kesadaran, seperti nggak sadar, tiba-tiba masuk aja dalam lubang itu. Ya, ada nggak di antara kamu kayak itu yang menghadapi kehidupan ini benar-benar di luar logika? Kamu nggak bisa jelasin kenapa ya aku kok bisa kejebak lagi, kenapa ya aku bisa masuk dalam pola yang sama lagi. Ayo, iya para. Nih, ya. Bulan ini please keluar semua dari itu semua. Satu, kesadaranmu, naikin kesadaran kamu di sini. Itu ya. Yang kedua, Scorpio, sadar atau tidak sadar, paham atau tidak paham, semua Scorpio itu memang mempunyai jati diri spiritual tinggi. Hampir rata-rata Scorpio itu punya kepekaan batin, ya, punya intuisi yang kuat. Dan energi kamu juga kuat. Makanya
eh, kehidupan itu sebenarnya sesuai dengan apa yang sedang kamu rasakan, yang sedang kamu pikirkan. Kalau pikiran kamu ruwet, udah kerasa banget lah rezekinya payah. Koneksi pun juga susah. Adanya ribut dan ribut, adanya masalah demi masalah. Apalagi batinmu nih, batinmu naik turun gak tenang sama sekali. Ini hampa loh batinnya rasanya. Hatimu tuh beku atau hampa, bingung mau jelasinnya saya gitu loh. Ya, nah itu karena kenapa? Di sini Scorpio itu kan eh, ini satu-satunya zodiak yang ini pendapatku loh ya, lagi-lagi pendapat saya loh ya. Satu-satunya zodiak yang paling tinggi ya. Energinya sorry keselak. Biasa lulur ya. Saya emang gitu loh. Kalau lagi ngoceh kadang suka keselak. Jadi Scorpio itu zodiak yang energinya besar banget ya, badai. Sesuai dengan kehidupan juga, kehidupannya memang badainya gede banget gitu. Cuman itu tadi banyak di antara Scorpio ini yang notabene karena aura kamu kuat, energi kamu kuat, sehingga Scorpio bisa mendominasi ke 12 zodiak tersebut gitu loh. Dan karena kamu punya daya dan energi yang besar dalam diri Scorpio itu sendiri, maka yang kamu pikirin loh terjadi. Ya sadar atau nggak sadar, banyak hal yang kamu rasakan, pikirkan, bahkan yang tak sengaja terucap, itu bisa terjadi. Itu loh. Makanya di bulan ini, please, kendalikan dirimu. Ya, pikiranmu, perasaanmu, jangan sampai kamu biarkan berlarut negatif demi negatif, itu jangan. Kamu harus keluar dari itu semua. Dan kuatin spiritual kamu, ibadah kamu, terserah mau ngomong apa, itulah kuncinya. Kalau nggak percaya, praktekin, rasakan sendiri. Ya, saya ngomong kayak gini ya, saya ngingetin diriku sendiri. Untuk masalah keuangan, ya karena rezeki kamu bagus, maka akan sesuai lah nanti. Tapi balik lagi ke orangnya, tahu sendiri, Scorpio itu kadang susah megang duit nih orangnya. Ya, nggak usah senyum-senyum lah. Ada duit dikit, otaknya udah kacau nih ya. Yang apalagi aplikasinya sering kebuka terus tuh, ya kan? Ya kan, yang oranye, yang hijau, oranye, hijau, oranye, hijau, ayo. Paketnya centang-cendung gitu. Tapi giliran udah kanker ya, kantong kering, walah, mumet. Gitu, ya. Nah, itu yang saya sebut dengan pola yang berulang-ulang gitu loh. Ya, Scorpio. Oke. Seru ora? Ayo, lah seru di like lah videonya, pencet like, cenut ngono loh. Ya. Lanjut lagi. Scorpio di sini di Juli ya, saya belak-belakan. Juli ini bulan yang ibaratnya ada upgrade loh ya. April, kalau di April kemarin nggak begitulah badainya, cuman kerasa berat juga, cuman nggak begitu. Di Mei ambles semua tuh, gila-gilaan tuh, ya kan. Nah di naik ke Juni itu udah mulai kerasa baik, cuman ya masih up and down banget nih. Nah di Juli ya, energi bulan ini, ya namanya tetap ada energi negatifnya, itu ada penurunan, ada gejolak, itu ada, tapi insya Allah ini nggak akan separah beberapa bulan yang lalu kayak gitu loh. Ya kalaupun nanti tiba-tiba Scorpio nurun, ini cepet naik, kamu di bulannya cepet naik loh. Kalaupun kamu sedih atau ada masalah yang berat gitu loh ya, itu nggak lama siklusnya. Ya kenaikan kamu akan cepet di situ. Ya, energi kamu akan menguat lagi. Walaupun ada turun, tetap akan cepet nguatnya gitu loh. Karena banyak hal positif di bulan ini untuk Scorpio gitu. Dalam segi kerjaan pun kamu akan lebih semangat lagi ya. Ayo, semangat nih, kerasa loh, semangat kamu kerasa banget di bulan ini. Tapi kalau orangnya malas-malasan, berarti yang salah manusianya. Titik. Udahlah. Lalu kalau malas-malasan, jangan berharap lebih tentang kehidupan inilah ya. Segala sesuatu harus ada upaya dan kerja keras. Iya, kerja keras dan kerja cerdas, itu yang penting. Cerdasnya ini yang penting. Kerja keras aja nggak cukup, wajib cerdas gitu loh. Ya, dan manfaatkan peluang ini Scorpio untuk memperbaiki segala sesuatu yang sudah rusak beberapa bulan yang lalu ya. Saya nggak bisa jelasin lagi, rumit banget lah yang kemarin, udahlah ya. Sekarang udah waktunya upgrade dirimu, perbaiki segala sesuatu, mau itu kerjaan, cinta, atau apapun itu. Paham ya? Ingat peluangmu gede di bulan ini. Kalau kamu nggak dapat
dapetin sesuatu yang indah di bulan ini, berarti ada yang salah sama diri kamu. Berarti kamu yang nggak mau berubah. Ya, perubahan itu bukan tentang lingkungan atau orang lain atau apapun, tapi dirimu gitu loh. Dirimu mau berubah, mau upgrade diri, ya semua akan baik nantinya. Percaya nggak percaya, amatilah, catat bila perlu. Makanya belajar ngamati. Saya ngoceh kayak gini karena saya sering ngamati gitu loh. Ya, saya ngamati pergerakan setiap bulan gitu. Lanjut lagi di sini untuk masalah karir, sebenarnya bagus ya, ya bagus sih sebenarnya. Kenapa? Semangat kamu kuat nih ya. Ketika orang mempunyai energi semangat yang tinggi, maka di bulan ini akan banyak benar-benar fokus ke masalah kerja-kerja dan finansial ya. Kayak itu, apalagi Scorpio sebenarnya orangnya cekatan, pinter cari duit lah Scorpio nih sebenarnya. Otaknya tuh cerdas-cerdas, kreatifnya tuh naik semua. Nanti ya inilah yang akan mendukung gitu loh. Ya, jadi ini bukan cuma omon-omon. Jadi saya menjelaskan ini berdasarkan energi kamu dari segi karakter. Scorpio karakternya kalau lagi moodnya lagi bagus loh ya. Kreativitasnya gede, orangnya semangat dan punya ambisi. Nah, ambisi ini positif, yang negatif ambisius. Oke, nah kamu di ambisi nih. Gitu. Jadi ada dorongan yang kuat, aku harus capai ini, harus capai itu. Ya insya Allah perjuangan kamu akan sesuai dengan apa yang hasilnya nanti gitu loh. Ya, kayak gitu. Dan untuk permasalahan keluarga yang ya mungkin kamu lagi ribut dengan keluarga atau masalah dengan keluarga kamu, atau mungkin ada selek atau salah paham lah, di bulan ini banyak perubahan kok. Ya kayak lebih rukun lagi lah gitu. Tapi balik ke orangnya lagi loh ya. Ya kalau orangnya sensitif nggak mau sadar-sadar, ya udahlah, jangan berharap hal-hal baik lah pokoknya. Karena baik dan tidaknya sumbernya dalam dirimu sekarang. Gitu loh ya. Dan di Juli Scorpio akan lebih energik banget di sini, kamu akan kembali. Inilah yang saya senang. Scorpio kembali ke jati dirimu. Kemarin Juni, Mei, April itu bukan kamu. Nggak tahu ya. Saya ngerasa kayak gitu aja sih. Kamu menyadari juga nggak kalau itu kamu ngerasa itu bukan dirimu yang sebenarnya gitu loh. Kamu hilang, jati dirimu tuh hilang. Bener-bener hilang. Makanya, waduh, gitulah pokoknya. Nah, di bulan ini kabar baiknya ya kembalinya jati diri itu tadi. Kamu lebih stabil, lebih anteng, semangat lagi, dan ini udah waktunya kamu kejar karir kamu di sini. Kayak gitu. Kalau kamu untuk masalah percintaan, ada kabar baik juga tentang percintaan ya di sini. Ada tentang hubungan yang akan lebih serius di sini Scorpio. Cuman saya nggak tahu siapa ya, karena sifat readingan ini general loh ya. Gitu. Ya semoga penonton saya di sini dewasa semua pemikirannya. Ada yang jadian juga di bulan ini, akan ada jadian, ada hubungan yang akan lebih serius lagi, lebih matang, dan ini lebih ke arah pernikahan ya, entah itu planning untuk lamaran atau mau didekatkan oleh keluarga, mau dikenalin sama keluarga kayak gitu. Di bulan ini banyak Scorpio yang terasa klik dengan seseorang kayak gitu. Ya untuk Scorpio yang lain mungkin masih dalam proses mencari pasangan yang masih jatuh bangun, ya sabar dulu ya. Karena ya ini yang akan dapat kejutan tentang dunia percintaan ini adalah Scorpio yang benar-benar sudah siap secara mental dan batinnya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius gitu loh. Cuman kalau yang masih setengah-setengah, yang masih pengennya main-main, ya yang ya masih terlalu tinggi hawa nafsunya di sini, ya lu akan dapat gitu-gitu aja gitu loh ya. Ya gitu sih. Cuman kalau untuk yang sudah mateng ya, Scorpio yang udah mateng ya udah lelah mas, capek saya cari cinta, saya pengen punya hubungan yang serius gitu, saya pengen ke arah yang lebih serius, pernikahan atau apa ya. Itu sebenarnya kamu ngerasain itu semua ya. Kalau kamu lebih merasakan kepekaan tentang keseriusan dalam diri kamu tentang dunia percintaan, ya kamu akan nyampe ke situ di bulan ini. Insya Allah deh ada kabar tentang positif ya tentang percintaan itu sendiri. Kayak gitu. Dan di sini balance ya. Scorpio single ini balance. Artinya balance gini.
Ini Scorpio bisa berjalan di dua arah loh di bulan ini. Kerjanya humble, percintaan juga humble, jadi bareng nih, seret gitu. Kan ada toh momen dimana kadang nih kita nggak bisa fokus nih. Wah, dunia cinta lagi berantakan. Efeknya ke kerjaan juga, kan gitu ya. Nah, kalau di energi di bulan ini, kamu semangat dalam segi kerja, semangat juga tentang asmara kamu, ya gitu. Dan lagi-lagi aura Scorpio lagi ningkat ya. Siapa yang kepo sama Scorpio? Hati-hati deketin Scorpio, kamu bisa kepanan nih sama Scorpio. Tahu sendiri Scorpio gimana. Hati-hati lo ya. Kamu bisa jatuh cinta sama Scorpio lo nih. Gitu. Scorpio tuh, aduh, auranya tuh kuat banget lo di sini. Hati-hati lo ya. Untuk yang lain, gitu. Sorry lo ya, agak kuyon didik apa-apa toh. Penojo kaku, penojo tegang, ini lo. Gitu. Kemudian lanjut lagi di sini. Karena dalam dalam hubungan Scorpio ya, ini Scorpio akan tegas di bulan ini. Dalam hubungannya akan tegas, yaitu kalau iya ya iya, enggak ya enggak. Contoh nih dalam yang single juga ya. Yang single misalkan nih kamu lagi deketin seseorang atau lagi dideketin seseorang ya. Terus kamu berchemistry, kamu tertarik nih. Ini Scorpio nggak mau lambat, orangnya tuh mau cepet gitu di bulan ini tuh, hawanya tuh pengen cepet. Kalau kamu suka, ayo kita jalani hubungan, ayo kita komitmen. Kalau nggak suka, udah aku mau cari yang lain. Scorpio gitu loh di bulan ini tegas. Apakah ini sifat yang buruk? Enggak selalu tentang hal buruk, enggak. Karena ya memang kadang karakter Scorpio gitu. Dia nggak suka bertele-tele nih dalam segi hubungan gitu loh. Atau proses pendekatan tuh nggak mau bertele-tele gitu. Ya beda sama beberapa zodiak lain yang maunya pakai waktu. Deket itu harus ada waktunya, santai, harus kenal dulu. Nah giliran udah lama nungguin, nggak taunya nggak jadi, capek kan. Nah Scorpio beda gitu. Scorpio tuh karena Scorpio punya kepekaan tinggi ya, dan intuisinya juga kuat. Jadi Scorpio tuh tahu gitu loh. Seperti tahu gitu loh. Ini bisa dapat atau enggak tuh ngerti dia di situ loh. Makanya Scorpio nggak suka buang-buang waktu di bulan ini, termasuk dalam hubungan juga ya. Jadi dalam hubungan ini, siapapun itulah yang punya hubungan ya Scorpio. Terutama untuk yang belum nikah lah ya. Untuk yang belum nikah itu, ya itu tegas dengan hubungannya, akan lebih tegas banget di sini. Jadi kalau Scorpio ini apa ya, di bulan ini sangat-sangat peka ya. Jadi kalau misalkan pasangannya ini sudah nggak baik lagi untuk dia, atau Scorpio ngerasa, ini nggak akan bisa untuk jadi masa depan, kayak gitu, itu Scorpio tahu. Scorpio tuh tahu kalau seseorang ini atau pasangannya ya, pasangan dia saat ini tuh, ini nggak akan bagus untuk masa depan dia. Itu langsung pergi Scorpio. Ya bukan langsung pergi lah, tetap ada alasan lah gitu. Cuman kayak tegas aja. Lu mau serius, ayo, nggak sudah gitu loh. Simpelnya gitulah bahasanya ya. Kayak gitu. Scorpio yang sudah nikah di sini akan tumbuh lagi namanya perasaan ya. Mungkin kamu terlalu capek dengan hubungan ini, ngadepin sifat dia yang bla 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 ya. Dan Scorpio memang kalau untuk yang belum nikah itu asli nggak segan-segan untuk pergi. Kalau memang ini nggak baik, dia akan pergi gitu. Cuman kalau masih ada kesempatan ya Scorpio-nya akan mencoba memperbaiki. Untuk yang sudah nikah pun juga di sini seperti akan tumbuh lagi ya perasaan cinta itu akan mulai tumbuh lagi di sini. Ya walaupun beberapa waktu atau beberapa bulan yang lalu kamu sempat ngerasa flat, datar, dingin sama pasangan kamu ya, karena sifatnya tadi yang kontra sama kamu ya, dan juga mungkin Scorpio-nya yang keperangkap oleh pikiran dari masa lalu ya. Kadang gitu sih yang jadi penyakitnya tuh, kenangan yang sulit dilupakan, susah berdamai dengan diri sendiri. Jadi ujung-ujungnya sifatnya berubah. Oke, Scorpio, kekuatan cinta kamu di bulan ini cukup kuat
Ya, insya Allah deh kamu dengan pasangan kamu bisa ayem, ya ya ayem ya, semoga saya bisa doakan lah ya. Dan lebih kokoh nih hubungan kamu sama si doi gitu loh. Ada perubahan di sini tentang hubungan Scorpio ya, banyak perubahan lah sebenarnya gitu. Satu sisi yang single akan bertemu dengan orang yang sefrekuensi dan bisa berchemistry banget ya, semoga hubungan kamu nanti lancar. Kemudian yang belum menikah tapi sudah punya hubungan itu akan mulai merencanakan ke jenjang lebih serius lagi, akan lebih berkomitmen. Dan untuk yang nikah, yang sempat ribut, yang kacau-kacau ya sebelum-sebelumnya itu, di bulan ini mulai ada perubahan, kamu lebih stabil, kamu lebih anteng, kamu nggak terlalu gerusa-gerusu lagi, dan hangat nih hubungan rumah tangganya, amin lo ya. Saya bisa mendoakan, tapi poinnya segala sesuatu ingat, stop, berhenti menyalahkan, buanglah segala memori masa lalumu, tinggalkan itu, ya kembali ke jati dirimu, perbaiki segala yang tidak baik dalam dirimu, paksa lawan itu, karena itu demi kebaikan kamu gitu loh. Karena mau sebagus apapun hawa energi bulannya, ya kalau manusianya yang nggak mau berubah percuma gitu loh. Mau diocehin sampai lebaran besok pun juga nggak akan ada guna gitu loh, kalau memang nggak mau berubah gitu loh. Ya semoga yang hadir di sini mendapatkan kesadaran lah ya. Gitu, karena ya udahlah, saya juga lelah sih. Saya jujur saya juga lelah di April, Mei, Juni. Kita ngerasakan hal sama lah semuanya. Gejolak penuh dengan ketidakpastian ya. Kayak gitu ya. Ya sudahlah, yang jelas itu sudah berlalu, udah waktunya. Bulan ini Juli ya, ini bulan emas, bunga yang indah, lembar baru untuk semua Scorpio. Ya, dan siapapun yang hadirlah di bulan ini. Ya, siapapun yang nonton di video ini, saya jelaskan Juli itu bulan yang harum. Harum banget bulan ini. Balik ke manusianya. Kalau lu nggak ngati-ngati dengan dirimu, terutama sifatmu, ya lu akan mengalami fase yang sama. Muter, ya. Ibarat roda itu mutar di jalan yang berlumpur. Nggak akan ada pergerakan, puter-puter di situ aja, nggak maju-maju gitu loh. Ya, kalau mau adanya perubahannya dalam dirimu tadi sih poinnya. Oke, Scorpi. Oke. Jujur saya seneng sih dengan dengan energi yang kuat, aura yang bagus, dan banyak kabar baik. Jujur saya seneng sih. Saya netral aja sih, kalau bagus ya bagus, enggak ya enggak ya. Dan sorry di readingan Mei kemarin ya, ataupun Juni, di situ banyak saya tegaskan Scorpio-nya atau mungkin yang lain juga, dan itu isinya negatif semua. Sedikit hal positif yang saya bahas negatif semua di situ. Makanya banyak yang takut. Ya, saya nggak peduli. Lo mau nonton silahkan, nggak, sudah. Saya coba netral aja gitu loh. Kalau memang bagus, enggak gitu. Ini channelnya kayak gitu. Sudah saya bangun punya karakter kayak gitu loh. Ya gitu sih lor ya. Oke, semoga semua Scorpio dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan yuk bangkit dari kegelapan. Hari ini, detik ini, insya Allah kamu orang beruntung yang mampir ke sini. Walaupun ini hanya sekedar kertas-kertas nggak jelas kayak gini, gambar-gambar nggak jelas kayak gini, ya judulnya ramalan lah atau apa bla bla bla, gitulah. Cuman sekali lagi, ini lebih dari itu semua. Jangan lihat sesuatu dari sampulnya, tapi pahami isinya. Bye bye Scorpio.